Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di sini Abah Channel telah aktif kembali. Jadi Bapak Ibu semua bisa pantau perkembangan terkait dengan honorer. Di sini saya akan membacakan yaitu informasi dari jpnn.com, yaitu honorer. Namun sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Bondowoso hadir mas, Bandung hadir mas, Surabaya hadir mas, Papua hadir mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Sebelum kita ke informasi, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu semua bisa subscribe, like channel ini, dan bisa kunjungi website Abah Channel di www.abahchannel.com atau Instagram Abah Channel di @abarvin_ maupun TikToknya. Langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan membacakan salah satu berita nih dari jpnn.com. Nah, beritanya terkait dengan apa itu penjelasan Panselnas soal link akun SSC ASN, CPNS, dan P3K. Honorer perlu tahu nih, penting. Kita bahas Bapak Ibu semua. Nah, namun mungkin Bapak Ibu semua malas membaca, silakan dengarkan informasi update dari Abah Channel ini. Silakan pakai headset dan mungkin sambil ngopi-ngopi. Kita langsung pada pembahasannya. Di sini ada judul yaitu penjelasan Panselnas soal link akun SSCSN, CPNS, dan P3K. Honorer perlu tahu nih. Penting. Nah, ada kata-kata pentingnya nih Bapak Ibu semua. jpnn.com Jakarta. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Calon Sipil Negara atau CSN yang diketuai Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan penjelasan soal link akun SSCSN, CPNS, dan P3K. Penjelasan ini penting karena ada honorer yang mencoba membuat akun SSCSN di pendaftaran CPNS. Jadi honorer mendaftar di CPNS. Nah, apa yang terjadi? Kita bahas di sini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN, Bapak Suarmen, mengimbau para pelamar termasuk honorer yang minatnya ke P3K jangan coba-coba membuat akun SSCSN di link pendaftaran CPNS tahun 2024. Digarisbawahi. Bagi honorer yang minatnya pada P3K karena ada perlakuan khusus di P3K, jangan coba-coba mendaftar di CPNS tahun 2024. Apa dampaknya? Kita bahas di sini. Ingat, saya garis bawahi. Jangan coba-coba di sini. Nah, kita lanjutkan. Sebab link tersebut dihususkan untuk pelamar yang berminat di CPNS. Link itu juga tidak memberikan klasifikasi seperti pendaftaran P3K. Biasanya untuk pendaftaran P3K diberikan kode khusus atau pilihan bagi honorer. Tahun ini pemerintah akan membuka pendaftaran P3K untuk semua honorer serta tenaga non-ASN. Ingat nih, honorer jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Silakan fokus pada P3K saja. Saran Abah Channel. Tidak setuju? Komentar di kolom komentar di bawah ini. Honorer tidak memenuhi syarat CPNS atau memenuhi syarat tetapi lebih minat ke P3K, jangan coba-coba membuat akun SSC ASN, kata Deputi Suarmen kepada JPNN Kamis 22 bulan 8. Dia menegaskan link SSC ASN CPNS berbeda dengan SSCSN P3K. Honorer diminta untuk mempelajari terlebih dahulu buku panduan yang sudah disiapkan BKN dan jangan asal bertindak. Jangan ceroboh, jangan daftar P3K maksudnya honorer mendaftar di CPNS. Linknya beda, terkunci, kapok Bapak Ibu semua. Tidak bisa mendaftar di P3K-nya. Padahal kekhususan itu bagi honorer ada di P3K. Honorer tidak bisa buat akun SSCSN sekarang ya. Ingat, itu untuk pelamar CPNS 2024, ungkap Suarmen. Dia menambahkan, bila para honorer mendaftar sekarang berarti dianggap melamar CPNS sebab akun SSCSN-nya untuk CPNS. Harus diingat pula, bagi honorer yang sudah mendaftar CPNS maka mereka tidak bisa lagi mendaftar P3K karena NIK-nya terkunci. NIK terkunci loh. Jadi jangan coba-coba. Silakan kita fokus saja pada tes P3K. Ingat, kita fokus pada P3K. Honorer dan pelamar umum hanya boleh memilih satu CPNS atau P3K, tegasnya. Dia menegaskan dalam pendaftaran CSN tahun 2024 berlaku sistem gugur. Artinya,
Ketika pelamar sudah mendaftar, misal di CPNS, tidak bisa ikut lagi di pendaftaran P3K di tahun 2024. Pelamar jangan coba-coba bermain dua kaki. Sebab ketika sudah mendaftar CPNS 2024 dan kemudian daftar P3K, maka otomatis peserta akan gugur dengan sendirinya. Eman-eman P3K-nya, eman-eman status honorernya. Kenapa? Karena kita hanya diberi kesempatan satu kali. Ingat, entah CPNS atau P3K. Nah, kalau P3K, keistimewaannya kita akan memiliki formasi umum dan formasi khusus. Maksudnya, jika kita tidak lolos dalam seleksi P3K, kita akan menjadi P3K per waktu. Tapi misalnya kita lolos menjadi P3K, kita akan menjadi P3K full time atau penuh waktu. Jadi ingat, jangan coba-coba sudah Bapak Ibu semua. Ingat ya, satu pelamar hanya bisa mendaftar satu pengadaan ASN, yaitu CPNS atau P3K, satu instansi, satu jabatan. Tidak bisa lebih dari itu katanya. Sementara itu, Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK 2I Tenaga Kependidikan Tendik, Herlambang Susanto berharap durasi pendaftaran P3K juga lama seperti CPNS 2024 yang sudah dimulai sejak 2 Agustus hingga 6 September mendatang. Sebab ada beberapa yang tidak sesuai antara data sebenarnya dan dengan data yang diinputkan di sistem. Saya imbau honorer Tendik untuk bisa mengecek datanya yang berada di Dapodik apakah sudah sama dengan data sebenarnya atau tidak, ucapnya. Dia menyerukan kepada honorer Tendik bisa memulai menyiapkan dan memindai KTP untuk persiapan membuat akun di saat pendaftaran P3K 2024 nanti dibuka. Honorer juga perlu mengecek nih apakah NIK dan KK sudah sinkron atau terdaftar di Dukcapil. Silakan lakukan sekarang sebelum terlambat. Jangan nanti Bapak Ibu semua sudah dibuka pendaftaran tidak bisa mendaftar karena NIK-nya tidak valid. Kapok deh Bapak Ibu semua. Silakan cek sekarang kevalidan data Bapak Ibu semua. Jika belum terdaftar, maka otomatis honorer akan terkendala dalam mendaftar akun nantinya. Saya sudah meminta teman-teman honorer untuk tidak membuat akun selama pendaftaran P3K 2024 belum dibuka. Intinya dari kegiatan ini atau dari video ini, Bapak Ibu semua honorer jangan mencoba-coba untuk mendaftar di seleksi CPNS 2024 ini. Jika minatnya memang ke P3K-nya. Tapi jika ingin mendaftar CPNS kalah sistem gugur, maka silakan daftar CPNS. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.